Pernah dengar istilah efusi pleura? Bahasa gampangnya, ini kondisi saat ada cairan berlebih yang numpuk di rongga pleura, yaitu ruang tipis di antara paru-paru dan dinding dada. Akibatnya, paru-paru jadi tertekan dan bikin kita susah bernapas. Nah, yang sering jadi masalah, efusi pleura bukan penyakit tunggal, tapi tanda ada masalah serius di dalam tubuh, termasuk gagal ginjal atau penyakit hati. Coba bayangkan paru-paru kita kayak balon. Kalau balon itu ditekan sama air dari luar, ya jelas susah mengembang kan? Nah, begitu juga paru-paru kita waktu ada cairan menumpuk. Pada pasien gagal ginjal atau gagal hati, tubuh sering nggak mampu lagi mengatur cairan dengan baik. Akhirnya cairan bocor dan numpuk di area yang nggak seharusnya, termasuk di rongga pleura. Pada gagal ginjal, penyebab utamanya adalah retensi cairan. Ginjal yang sehat seharusnya bisa membuang kelebihan air dan garam. Tapi kalau ginjal sudah rusak, cairan itu menumpuk di seluruh tubuh. Itulah kenapa penderita gagal ginjal sering bengkak di kaki, wajah, bahkan sesak karena cairan masuk ke paru-paru dan rongga pleura. Kalau pada gagal hati ceritanya agak beda. Hati yang bermasalah sering bikin kondisi yang disebut hipoalbuminemia, artinya kadar albumin dalam darah sangat rendah. Padahal albumin ini yang menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau albumin drop, cairan gampang merembes keluar pembuluh darah. Alhasil, penderita gagal hati bisa alami perut buncit, asites, dan juga efusi pleura. Jadi sesaknya dobel, dari perut dan dari dada. Lalu gejalanya gimana? Biasanya pasien merasa cepat capek, batuk kering yang nggak sembuh-sembuh, nyeri dada, dan yang paling khas, sesak napas yang makin parah saat berbaring. Kadang, pasien gagal ginjal atau hati yang udah terbiasa dengan bengkak, baru sadar ada efusi pleura saat napasnya makin nggak kuat. Untuk memastikan, dokter biasanya melakukan röntgen dada, USG atau CT scan. Bahkan kadang perlu dilakukan torasentesis, yaitu pengambilan cairan pleura dengan jarum, buat tahu penyebab pastinya. Nah, dari situlah ketahuan apakah cairan itu karena infeksi, kanker, gagal ginjal, atau gagal hati. Pengobatan utamanya tentu harus mengatasi penyakit dasarnya. Kalau gagal ginjal, biasanya dengan dialisis. Kalau gagal hati, harus fokus pada perawatan hati dan meningkatkan kadar albumin. Selain itu, menjaga pola hidup sehat, mengatur cairan dan garam, serta konsumsi herbal yang mendukung kesehatan tubuh, bisa jadi langkah tambahan. Disinilah peran herbal seperti sambiloto sangat membantu. Tanaman ini dikenal sejak lama punya efek antiinflamasi, antimikroba, sekaligus membantu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi organ vital. Produk herbal Verdila Barata, yang terbuat dari ekstrak sambiloto pilihan, bisa jadi salah satu ikhtiar alami untuk menjaga daya tahan tubuh, mendukung kesehatan paru, ginjal, maupun hati.